jemaat yang akan bersama Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan pada pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti bahwa
untuk setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami memerlukan pertolongan daripada Engkau. Kami memerlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami memerlukan sentuhan-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Kami perlukan Haleluya Yesus. keajaiban. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak Benar Tuhan, kami terdapat juga sendiri. sendiri. Kami perlukan Tuhan. Katakan sekali lagi, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Katakan sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami Kami memerlukan pertolongan Engkau Tuhan. Kami memerlukan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami memerlukan keajaiban-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Bapa selalu mendengar setiap seruan dan doa kami Tuhan. Dan pada pagi hari Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini hanya boleh jadi di dalam nama Engkau, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh jemaat terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur bagi kita. Hatiku percaya. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan ditabur di dalam kehidupan kita, dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kita, bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan mengangkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. siap ditabur oleh kebenaran
firman. Haleluya. Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita di rumah kita masing-masing, namun pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Sebelum itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Di tengah-tengah kesulitan ini ya Tuhan, tidak menjadi penghalang atau rintangan dalam hidup kami untuk kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami sudah diberkati melalui pujian yang menguatkan hati kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami boleh mendengar sebagian daripada firman. Sekarang Tuhan berbicara Tuhan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Kota Bogor atau pemerintah Kota Bogor resmi merilis bahwa PSBB diundur sampai tanggal 26 Mei 2020. Dan situasi yang sangat sulit ini membuat semua manusia atau siapapun menjadi cemas, takut, bahkan limbung dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Kita tidak bisa bertemu atau belum bisa kita bersama-sama beribadah dalam satu ruangan yang besar. Dan juga kita belum tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini. Banyak sekarang orang-orang yang di PHK, ekonomi menjadi lemah, ekonomi terganggu. Kalau ekonomi terganggu maka pendapatan juga mengalami kemerosotan. Padahal situasinya mau hari raya. Bahkan juga setelah hari raya kita menghadapi tahun-tahun ajaran baru bagi anak-anak kita yang mau bersekolah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi gaji turun atau mungkin diterima separuh, bahkan ada yang di PHK. Namun pada masa yang baik atau buruk seperti ini, kita diteguhkan melalui firman Allah. Karena firman Allah tetap memberi damai sejahtera, sukacita bagi kita sekalian yang tak terguncangkan, yang tetap kokoh. Seperti Yeremia pasal 15 dan 16 mengatakan, firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hati. Itu sebabnya kebutuhan yang mendesak sekarang ini bukan sejumlah orang pandai atau berbakat, tetapi diperlukan orang-orang yang memiliki kedalaman iman yang teguh dan kuat. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya iman kita dapat bertumbuh. Mari kita buka Galatia pasal yang pertama ayat 17 dan 18. Galatia pasal pertama ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan dengan terjemahan bahasa Indonesia.
Demikian firman Tuhan Galatia pasal 1 ayat 17 dan 18. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Saya ulangi ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat. Berangkat ke mana? Berangkat ke tanah Arab. Selama 3 tahun di situ, baru pulang kembali ke Damsyik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Galatia pasal yang pertama ayat 17 dan 18, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 11 sampai yang ke-24, di situ adalah bagaimana Rasul Paulus menjadi seorang rasul pertama kali ketika dia bertobat di tengah-tengah perjalanan ke Damsyik. Dan Paulus ketika dia bertemu dan berjumpa kepada Yesus di tengah jalan perjalanan ke Damsyik, maka dia menjadi buta, dan setelah buta dia diminta untuk pergi ke jalan lurus untuk menemui seorang hamba Tuhan di sana, dan harus didoakan. Dan setelah didoakan, maka Paulus matanya menjadi terbuka. Ketika Paulus langsung bertemu dengan Tuhan, pada ayat ini Paulus tidak segera pergi ke Yerusalem. Paulus tidak mencari popularitas. Paulus tidak buru-buru menyampaikan kepada masyarakat umum, kepada rasul-rasul, kepada orang-orang percaya bahwa dia sudah berjumpa dengan Yesus. Tetapi justru ketika setelah dia matanya terbuka, setelah bertobat, maka Paulus segera pergi ke tanah Arab. Saudara, tanah Arab dari Paulus kemungkinan besar mereka berada di 150 km kurang lebih di daerah Syria. Dan di situ bukan pergi ke mall, bukan pergi ke tempat-tempat keramaian, tetapi pergi ke tanah Arab. Itu adalah tempat gurun atau padang gurun. Saudara-saudara sekalian, mengapa Paulus pergi ke tanah Arab? Ada 3 alasan. Yang pertama, Paulus ingin menjadi misionari, memberitakan Injil kepada para penduduk di gurun pasir atau di padang gurun. Yang kalau kita lihat di padang gurun di sana hidup satu suku namanya suku Beduin. Alasan kedua, kenapa Paulus pergi ke tanah Arab? Paulus pergi ke tanah Arab ingin melindungi dirinya dari pemimpin Yahudi yang setelah mendengar akan pertobatan Paulus, maka kemungkinan besar pemimpin-pemimpin Yahudi akan bersekongkol dan akan menghentikan langkah Paulus. Paulus mau dibunuh. Alasan ketiga, mengapa dia pergi ke tanah Arab? Paulus ingin membutuhkan jumlah waktu yang sama, 3 tahun yang telah dinikmati oleh para murid pada waktu itu langsung bersama Yesus. 3 hal inilah menjadi alasan kenapa Paulus pergi ke tanah Arab, bukan ke Yerusalem untuk mencari panggung. Yang diungkapkan Paulus setelah 3 tahun kemudian dia
baru pergi ke Yerusalem. Apa yang dilakukan Paulus selama 3 tahun di tanah Arab? Kemungkinan besar Paulus banyak menghabiskan waktunya untuk menyendiri, berpikir, berdoa, bergumul, mendengarkan suara Tuhan. Paulus ingin langsung bertemu dan berbicara secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka Paulus mengesampingkan piala-pialanya dan menukar mandat tersebut religiusnya untuk suatu hubungan yang bersemangat dengan Kristus yang telah bangkit itu. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang bertumbuh mendalam? Kalau kita belajar dari Rasul Paulus, Paulus pergi ke tanah Arab. Diperlukan keheningan dan kesunyian di dalam kehidupan ini. Untuk apa kesunyian dan keheningan itu? Untuk memperkuat otot-otot dan serat-serat rohani kita. Jangan sampai iman kita dangkal. Karena kehidupan yang dangkal tidak pernah menawarkan apapun, saudara-saudara. Maka perlu masuk ke tanah Arab untuk menggali kedalaman sumur Allah. Saya tidak menginginkan bahwa kita pergi rame-rame untuk membeli tiket pergi ke tanah Arab atau Timur Tengah di Yerusalem. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita kadang-kadang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, disibukkan dengan hal-hal di luar sana. Dan itu menyebabkan kita tidak mengalami keheningan dan kesunyian di tanah Arab. Maka dibutuhkan perlu keheningan dan kesunyian, yaitu perlunya sabat dalam hidup kita. Perlunya sabat. Dalam perjanjian lama 6 hari bekerja, maka 1 hari untuk beristirahat. Merenungkan kembali, refleksi diri sendiri. Untuk mencapai pengenalan akan Kristus dan memperkuat iman yang kokoh. Bulan ini adalah bulan puasa, di mana saudara-saudara kita di luar sana mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa sekarang? Dalam keadaan seperti ini, PSBB terjadi, maka diundur, ditambah, dan kita belum tahu juga kapan akan berakhir. Ini adalah kesempatan untuk kita masuk dalam sabat kita. Kita diajar untuk masuk dalam keheningan dan kesunyian seperti tanah Arabnya Paulus, walaupun itu tidak bicara masalah 3 tahun. Sekjen PBB yang bernama Dag Namensjok berkata begini, kita telah mahir menjelajah angkasa luar, tetapi tidak mengembangkan keahlian yang sama untuk menjelajahi diri sendiri. Perjalanan yang panjang adalah perjalanan ke dalam. Maka dari itu, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini adalah satu kesempatan kita. Kita tidak bisa pergi jauh, pergi dengan bebas. Di mana-mana kita harus diperiksa. Tidak bisa berlibur bersenang-senang.
sudah merenungkan mengapa hal ini semua terjadi, saudara-saudara, saya mau katakan ini sebagai satu kesempatan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk keheningan dan kesunyian masuk dalam sahabat Tuhan, supaya kita tidak memiliki iman yang kerdil, iman yang tidak kuat, cengeng, gampang limbung. Maka di tengah-tengah situasi pandemi ini, saudara-saudara, adalah merupakan kesempatan besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita masuk dalam kesunyian dan keheningan, masuk sabat. Saudara-saudara, apa sabat itu? Sabat itu adalah memang istirahat. Tapi saya telah mendapatkan satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang menjelaskan tentang sabat. Apa itu sabat? Apa itu keheningan? Apa itu kesunyian? Apa tanah Arab itu? Sabat adalah berhenti dari apa yang kita butuhkan dan merangkul yang memberi hidup. Saya ulangi lagi. Apakah sabat itu? Sabat adalah berhenti dari apa yang kita butuhkan dan merangkul yang memberi hidup. Saudara, ini kesempatan yang baik karena kita tidak bisa bekerja dengan leluasa di luar sana. Banyak perusahaan-perusahaan merumahkan setiap karyawannya, atau juga perusahaan-perusahaan supaya karyawan-karyawan bekerja di rumah. Ini adalah satu kesempatan untuk kita masuk dalam sabat. Memang kita butuh saat ini, butuh apapun, butuh damai, butuh sukacita, butuh bulu tangkis, butuh kita bertemu dengan saudara-saudara, butuh kita menyembah bersama-sama dalam satu gedung yang biasa kita lakukan seminggu sekali. Tetapi mari kita kesampaikan dulu hal ini. Untuk bertemu, untuk berolahraga, untuk bersenang-senang, berlibur, kita sampaikan untuk masuk sabat, untuk masuk retreat. Apakah di dalam Alkitab ada contoh retreat dan sabatnya tokoh-tokoh Alkitab pada waktu itu? Kalau kita lihat yang pertama, Musa menghabiskan waktu 40 tahun untuk mengembalakan kambing domba itu. Padahal dia dibesarkan di lingkungan istana yang mewah dan megah serta prestisius. Tapi Tuhan menuntun 40 tahun dia menjadi seorang pengembala kambing domba dari mertuanya itu. Bukankah itu Arabnya Musa menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun, dan ketika itu Tuhan panggil untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Yang kedua, Daud. Sabat keheningan, kesunyian dari Daud adalah setelah dia memenangkan Goliat. Seharusnya setelah dia mendapatkan pentapisan dari Samuel, maka seharusnya Daudlah yang mengganti Saul. Tetapi tidak. Ternyata masih Saul yang menjadi raja waktu itu. Maka Daud memerlukan 13 tahun untuk lari-lari dikejar oleh Saul di gua-gua Engedi. Itulah Arabnya, itulah sahabatnya Daud. Yusuf sekarang yang ketiga menghabiskan waktunya selama 2 tahun di penjara sebelum jadi raja Mesir. Padahal apa yang dilakukan? Apa kesalahan Yusuf? Tidak. Justru Yusuf segala sesuatu yang dikerjakan berhasil, tetapi istri Potifar memasukkannya 2 tahun dalam penjara. Bukankah itu sahabatnya Yusuf?
Bukankah itu kesunyian, keheningan yang dilakukan Yusuf selama 2 tahun di penjara? Tetapi justru itulah Tuhan membuka jalan di dalam penjara itu. Yang berikutnya metrik sahabat keheningan dan kesunyian Elia. Dia berdiri sama tegak dengan Raja Ahab pada waktu itu dan bisa membunuh 456 Baal. Bukankah dia seharusnya hebat, luar biasa? Tetapi hanya peringatan istri Yezebel yang berkata, maka nyawamu juga akan dijadikan seperti 456 Nabi Baal. Maka Elia dipaksa untuk masuk sahabatnya Allah, untuk masuk dalam kesunyian dan kesendiriannya. Di mana? Di Sungai Kerit. Itulah saudara resep untuk bertumbuh. Kita harus masuk dalam keheningan, kita harus masuk sabat, kita harus masuk retreat yang mungkin kita tidak pernah pikirkan itu, sehingga kita memiliki iman yang teguh dan kuat. Mungkin saudara-saudara bertanya, bagaimana resepnya? Tadi mengalami sabat, mengalami kesunyian itu apa resepnya? Resepnya untuk tumbuh mendalam itu apa? Secara singkat saya akan sampaikan 3 hal. Yang pertama adalah daripada mempercepat langkah, lebih baik kita memperlambat langkah, merenungkan kembali apa-apa yang sedang terjadi dan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ini konsep dari Paulus. Ambillah waktu sekarang untuk menemukan sesuatu yang benar-benar penting dalam hidupmu. Kumpulkanlah energi, kumpulkanlah amunisi untuk menghadapi tantangan. Maka begitu kita menghadapi tantangan seperti ini, iman kita tetap teguh dan kokoh serta kuat untuk menghadapi ini. Marilah kita mengisi baterai kita yang lobek. Kita mencharge kembali supaya kita memiliki cadangan senjata kita untuk mempersiapkan hari-hari yang makin sulit, kata firman Tuhan juga. Itulah resep yang pertama. Daripada mempercepat langkah, marilah kita memperlambat langkah. Yang kedua, daripada banyak bicara, lebih baik diam dan lakukan refleksi. Saat ini jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, periksalah hidupmu. Berapa engkau berkata-kata, engkau berbicara dalam satu hari? Bandingkan, sudah berapa kata-kata engkau memuji Allah? Pagi ini mungkin jemaat atau saudara telah memakai anak memaki-maki sopir angkot atau apa. Pada pagi hari ini mungkin engkau baru saja marah. Engkau baru berkata-kata dan berbicara banyak tuntutan-tuntutan hidupmu, mungkin keluhan-keluhanmu, sungutan-sungutanmu. Tetapi mari kita pencet tombol diam dalam hidup kita. Masuk ke tanah Arab, masuk dalam kesunyian. Saya tahu saudara-saudara bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita sedang dalam menghadapi situasi yang tidak enak, bosan di rumah, jenuh karena tidak bertemu, saling bertemu. Sesama anggota jemaat kita sudah kangen sekali untuk bertemu, untuk bersalaman dan bertatap muka, memuji menyembah Tuhan, tetapi tidak bisa. Bagi anak-anak mungkin ingin ketemu, bermain-main di luar sana, bertemu dengan teman-temannya, tetapi tidak bisa. Bukankah ini Tuhan memaksa kita memencet tombol diam daripada banyak bicara?
lebih baik lakukan refleksi hidup. Karena tanpa waktu keheningan dan kesunyian, kita tidak bisa mendengar suara Allah dengan jelas. Seperti apa yang Paulus lakukan. Tanpa waktu keheningan dan kesunyian, tanpa retreat, tanpa sabat, kita akan kehilangan perspektif kita, yaitu perspektif ilahi. Kalau kita bicara itu, kalau kita dapat menekan tombol diam, maka Allah akan berbicara kepada kita. Dia akan memberikan inspirasi, pewahyuan dari kita, memberikan kekuatan. Sehingga kita tidak lagi bosan, menjadi jutek serumah, tidak ditanya atau tidak ada pertanyaan. Kita menjadi kecewa. Karena apa? Kita tidak melihat perspektif dalam hidup kita selama pandemi ini. Maka bertemu dengan Allah, belajar langsung menemukan kehidupan yang sebenarnya adalah sangat penting dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, daripada mencari kekuasaan lebih baik diam, mengundurkan diri sejenak. Paulus tidak langsung lari ke Yerusalem mencari panggung. Paulus tidak mencari popularitas, tetapi Paulus mencari, mendengar, masuk dalam retreat, masuk dalam keheningan. Sekarang penyakit manusia adalah semua orang termasuk saya mungkin ingin berlomba-lomba menuju kepada puncak. Bukan hanya Afi saja yang menuju puncak. Lagu yang dulu ngetren ya, untuk mencari bakat Afi ya. Semua ingin berlomba-lomba menuju puncak. Tetapi juga kita ingin cepat-cepat kreditnya langsung terbayar lunas. Ingin cepat-cepat mendapatkan rumah. Ingin cepat-cepat masalah ini bisa selesai. Tapi kita tidak mendengar suara Allah. Rasa gelisah karena persaingan meningkat. Kita menjadi iri hati muncul dalam kehidupan kita. Ada kepahitan dalam hidup kita. Maka kita harus mundur sejenak. Sehingga sekarang terjadi banyak kekosongan rohani atau kedangkalan iman yang menjadi tidak siap dan kaget terkejut setiap kejadian. Allah tidak terkejut dalam masa pandemi ini. Tapi kita menjadi terkejut karena itu tidak seperti biasa. Bahkan seantero jagat ratusan negara kena kaget. Maka dari itu mari mengundurkan diri sejenak untuk masuk dalam retreatnya Tuhan. Karena itu saudara, Paulus melakukan resep ini, maka Paulus siap menghadapi tantangan. Saya mau menyimpulkan ini, Paulus melakukan tiga resep ini, maka Paulus imannya dia teguh dan kokoh, siap menghadapi ganasnya kehidupan pelayanannya. Dan dia tahan terhadap penderitaan-penderitaan yang dialami. Dan melihat semua yang terjadi dalam kehidupan Paulus, melihat dari perspektif Allah atau perspektif lain. Itu sebabnya pagi hari ini sudah saudara firman Tuhan mengajak kita, mari, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita di tengah-tengah pandemi ini? Apa yang akan kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Untuk kita bisa tetap eksis melayani Tuhan, untuk kita tetap eksis dalam iman kita, bahkan bertumbuh. Maka kita tidak boleh berhenti dalam berpengharapan kepada Tuhan. Masuklah kesunyian dan keheningan. Masuklah retreatnya Allah.
masuklah dalam sahabatnya. Kita akan menang. Amin. Mari saya mengundang untuk singer menyanyikan satu pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ku rindu setiap waktu. Sementara kita menyanyikan pujian ini, firman Tuhan pada pagi hari ini meminta kita bagaimana kita memiliki iman yang dapat bertumbuh. Saudara, apa yang kita dapat pada pagi hari ini supaya iman kita dapat bertumbuh sehingga kita memiliki pengharapan di hadapan Tuhan dalam situasi seperti ini? Bukankah Tuhan akan berkata kepada kita pagi hari ini bahwa hidup atau mati dalam kehidupan kita adalah bahwa Tuhan selalu bersama kita. Dalam kehidupan kita dan iman kita menjadi kokoh dan kuat. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya, supaya otot dan serat-serat rohani kita menjadi kuat, iman kita menjadi tangguh dan teguh dalam menghadapi situasi kesulitan masalah yang kita hadapi. Dan kita akan sebentar lagi masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, aku ingin berdoa kepada setiap sidang jemaat yang mendengar firman Tuhan. Biarlah sekarang ya Tuhan, kalau iman kami sekarang Tuhan mendapati iman yang dangkal, maka dari itu biarlah Tuhan saat ini kami ingin berdoa supaya kami boleh masuk dalam retreatnya Tuhan, masuk di dalam sabatnya Tuhan. Kami ingin masuk keheningan dan kesunyian seperti apa yang dilakukan Paulus, yaitu tanah Arabnya Paulus. Sehingga ketika kami masuk mendengar suara-Mu secara langsung ya Tuhan, maka jemaat-Mu semua tanpa terkecuali akan mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan memampukan kami untuk menghadapi segala yang kami hadapi saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau terus akan berbicara supaya kami boleh memiliki iman yang teguh dan kuat dan bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami minta untuk Pak Daniel akan sementara menyanyikan pujian ini. Pak Daniel akan maju ke depan memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Bagi saudara yang
ada di rumah yang sudah menyiapkan semua akan mengikuti bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Mari Pak Daniel, silakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, nas untuk perjamuan kudus kali ini terambil dari Roma 5 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk jemaat yang sedang berada di rumah. Demikian bunyinya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, muncul kekaguman kita saat kita membaca ayat tersebut. Dengan jelas, saat kita masih durhaka, Kristus telah mati untuk kita. Bukan saat kita telah menjadi orang-orang baik, Kristus telah mati untuk kita. Tapi pada saat kita masih menjadi orang-orang durhaka, Kristus telah mati untuk kita. Kekaguman kita tidak hanya terhenti di situ, jemaat yang dikasih Tuhan. Kekaguman kita juga berlanjut karena kematian Kristus memperlihatkan model hidup yang diperlukan sepanjang zaman. Ia bukan menguasai dan memanfaatkan orang lain, melainkan ia memberikan dirinya kepada orang lain. Ia berkorban untuk orang lain. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat kita melaksanakan perjamuan kudus, hendaknya juga kita memiliki model hidup yang diperlukan sepanjang zaman seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Amin. Sementara kita akan menyanyikan lagu Kuasa Darah Yesus, roti dan anggur akan dibagikan. Padaku
kita akan makan bersama-sama setelah mendengarkan firman Tuhan yang saya hendak bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang kita mengangkat cawan kita. Sebelum kita minum bersama-sama, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat tubuh dan darahnya yang telah terpecah untuk kita, buat darahnya yang membuat kita kembali menjadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Buat kematian, buat kasih-Mu yang luar biasa, bukan berkorban bagi kami. Telah mati saat kami masih menjadi orang-orang yang durhaka, saat kami belum menjadi orang baik. Tuhan, Kau sudah mati untuk kami. Kau sudah memperlihatkan model hidup yang dibutuhkan sepanjang zaman, bukan menguasai dan memanfaatkan orang lain, melainkan berkorban, memberikan dirimu kepada orang lain, berkorban untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih buat persekutuan melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Kami meyakini kembali kami dipersekutukan dengan Engkau, dan melalui persekutuan ini iman kami ditumbuhkan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu, Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 buah pengumuman yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, karena adanya sedikit kendala berkenaan dengan transaksi di bank, untuk perpuluhan kali ini, buat jemaat yang hendak memberikan perpuluhan dapat menghubungi Saudari Devi atau Ibu Christine. Nanti gereja yang akan mengambil ke rumah Bapak Ibu yang hendak memberikan perpuluhan. Pengumuman yang kedua, tadi pagi telah dipanggil ke rumah Bapak Bob Macan, ibunda dari Bapak Rahmat. Untuk itu, kepada jemaat yang ingin mengungkapkan rasa dukanya dapat datang ke Sinar Kasih. Demikian pengumuman
yang saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah, kita menyanyikan tren darah Yesus. Bangsa dan negara ke dalam tangan yang penuh dengan belas kasihan, tangan yang sanggup menuntun perjalanan hidup bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau terus menaungi, Engkau terus menyertai, Engkau terus memberi perlindungan kepada bangsa yang kami cintai ini. Engkau memakai pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan. Engkau memberikan ketabahan, kekuatan untuk mengatasi dan menjalani kehidupan di masa wabah corona ini. Kami menyerahkan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kiranya mendatangkan hal yang baik. Kiranya menjadi solusi untuk mengatasi wabah di negara ini. Kami juga terus mendoakan para dokter, perawat, tenaga kesehatan yang lain yang telah berada di garis depan untuk menolong orang-orang yang diduga atau mengalami virus corona. Tuhan, kiranya Engkau memberikan daya tahan tubuh yang amat tinggi. Engkau melindungi dan menaungi sehingga tidak mudah tertular. Engkau memberikan kemampuan untuk menangkal masuknya virus ke dalam tubuh mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga masyarakat yang mulai tergerak untuk menolong sesamanya yang mengalami kesulitan akibat wabah corona. Kau terus memberikan kemurahan hati pada bangsa kami, gairah, semangat gotong royong yang tinggi Tuhan, sehingga beban berat yang dialami oleh bangsa ini dapat dipikul secara bersama-sama, dijalani hingga terasa lebih ringan. Bapa, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kau terus memberikan perlindungan, memberikan penyertaan naungan-Mu, sehingga selalu berada di bawah kasih pemeliharaan. Mereka memiliki kesehatan, memiliki daya tahan tubuh yang begitu tinggi. Kau berkati juga usaha mereka Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Tumbuhkan terus iman mereka. Berkati tiap usaha yang mereka lakukan. Berkati juga studi anak-anak di tempat ini. Hamba terus mempercayakan
setiap dampak dari wabah corona ini, kiranya Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan-Mu Tuhan, untuk mewujudkan rencana yang kami yakini begitu indah. Mampukan kami Tuhan untuk melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kami alami sebagai bagian dari rencana yang indah buat kami Tuhan. Kau berkati juga anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan pada hari ini dalam setiap aspek kehidupannya. Hamba percayakan ke dalam tangan. Buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami kondisi fisik yang tidak terlampau baik, kelemahan, kelebihan, di dalam nama Yesus, hamba mohonkan bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kuasa kasih-Mu yang luar biasa menjamah mereka sehingga jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh